bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan yang yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Subang, Bapak Andrew, yang kami hormati Bapak Asisten Bupati Sedan Subang, Bapak Kepala Dinas dan rekan-rekan sekalian berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dan bahkan menghadiri rapat evaluasi bersama antara BP Jam Sostek dengan pemerintah Kabupaten Subang. Terima kasih Pak Sekda atas kehadirannya, Pak Asisten. Acara ini sudah kita inisiasi sejak setahun yang lalu, baru pada saat ini kita bisa lakukan atau kita implementasikan. Bukan karena ini akhir tahun, seakan-akan kegiatan ini akhir tahun untuk menghabiskan anggaran, tapi emang momentumnya baru ketemu pada hari ini ya Pak Sekda, Pak Asisten. Bapak-Ibu sekalian, poin penting dari kegiatan ini adalah bagaimana kita silaturahmi, saling kenal satu sama lain, sehingga kedepannya kita komunikasinya, hubungannya lebih bagus. Kalau kata Pak Sekda, silaturahmi itu penting, yang lain menyusul ya Pak Sekda ya. Dengan silaturahmi kita menambah umur, dengan silaturahmi kita menambah rezeki, dengan silaturahmi kita diberi kesehatan. Bapak Sekda, Pak Asisten dan Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, perlu kami jelaskan sedikit. BP Jam Sostek Pak, dulu namanya kami Jam Sostek, Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kemudian berubah atau bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Ada dua badan hukum publik yang mengelola jaminan sosial. Pertama BPJS Ketenagakerjaan, kita mengelola 4 program. Pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Satu lagi programnya dikelola oleh BPJS Kesehatan dan bentuk jaminan pembayaran kesehatan. Jadi secara utuh sistem jaminan di sosial Indonesia ada 5 program. Nanti insya Allah di tahun depan Pak akan ditambah 1 program lagi namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti akan dikelola oleh BP Jam Sostek. Jadi nanti kami akan mengelola jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. BP Jam Sostek harus membuat program yang baru dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan. Insya Allah nanti saudara-saudara kita seandainya dia kena PHK, jadi sampai saat ini Jam Sostek mengelola sekitar 500 triliun dana dari peserta. Itu dana yang kami kelola, bukan dana Jam Sostek, tapi dana kita semua. Kebetulan Jam Sostek sebagai operator diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Yang kedua, yang sangat besar dari benefit. Kalau dulu kalau kecelakaan itu kita tahu cuma 20 juta Bapak Ibu sekalian. Sekarang semenjak kami jadi badan hukum publik, kalau ada tenaga kerja kecelakaan karena dia ada hubungan dengan pekerjaan, biaya perawatannya kami tanggung itu unlimited. Tidak ada batasan biaya terhadap tenaga kerja atau peserta Jam Sostek yang mengalami kecelakaan kerja akibat kerja, biayanya full tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Mau 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 50 miliar kami tanggung semua Pak. Ini kalau kita konversi dengan iurannya, kalau kecelakaan kerja itu cuma sekitar 1.500 atau 2.000 Pak sebulan. Kalau dia kecelakaan, kami tanggung biaya perawatan pengobatan unlimited. Kemudian kalau dia meninggal kecelakaan kerja, juga harusnya dapat beasiswa 2 orang anak dan mulai TK sampai perguruan tinggi S1. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh teman-teman saya. Jaminan kematian Pak, itu kalau kemarin kita cuma 24 juta, sekarang naik 42 juta. Iurannya cuma 1.600 sebulan Pak. Jadi kalau kita konversi 42 juta itu dibagi dengan 1 juta 1.600, itu kita 42 juta itu butuh ratusan tahun Pak, butuh ratusan
bulan. Itu kalau kita konversi bisa 50 tahun itu dapat 42 juta dengan hewan yang sekecil itu. Kalau ikut jam sostek dengan hanya sekitar 1.600 pada Pemda Subang atas terselenggaranya acara ini berkaitan dengan target kesusilaan non PNS. Nanti sebetulnya kami mengundang Ya Subang. Subang. Subang Kota Ayam, Subang Jawa Barat. Jaya Istimewa Sejahtera. Jawara itu bukan Jawara Jeger. Jaya Istimewa Sejahtera itu harapan Bapak dan Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Asisten 2 sekaligus PLT Dinas Ketenagakerjaan dan Imigrasi yang saya hormati, Pak Heri, teman saya, sahabat saya, Pak PNS Ketenagakerjaan, Pak yang saya hormati, Pak Baban yang baru, Pak Cabang Pekerjaan Ketenagakerjaan Pak Subang yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian dari BPJS yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian Pak hadir Pak Kepala Dinas PPDSP Perizinan Syah Adista Pribadi yang saya hormati, Pak Sekretaris Tenaga Senior yang saya hormati, Pak Kabin ini khusus ngurus kepegawaian ketenagakerjaan Pak Atmo yang saya hormati, hadir secara pribadi juga Kepala DKUPP Pak Haji Dadang yang saya hormati, DKU, PKB, datang yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang kita pernah tidur bisa terkuncur kepada baginda yang jujur Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya yang kepada kita sekalian sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, benar apa yang saya oleh Pak Heri. Rencana kita ini sudah 6 bulan yang lalu memang terlaksana pada hari ini. Itu pun hari ini dapat menggeser atas pertimbangan beberapa hal. Kita rencananya mau dilaksanakan di sekitar wilayah Kota Bandung. Nah, tapi karena memang begitu padatnya di kegiatan yang lain, maka kita geser pada hari ini. Sekilas tentang BPJS Ketenagakerjaan yang dulu namanya jam sostek. Saya tanya tadi, anggota kita yang sudah masuk itu sekitar 12.000 peserta di luar tekwan. Kalau tekwan karena memang dari awal itu masuknya ke cabang Purwakarta. Masa depan Kabupaten Subang untuk BPJS Ketenagakerjaan ini cukup luar biasa. Pak Sanababan ini menjadi tantangan bagi Pak Sanababan. Statement Pak Luhut saja itu akan menyerap jutaan orang untuk pelabuhan Patimban untuk tenaga kerja. Kita ketahui bersama di bulan ini Pak Bupati sudah meluncurkan beberapa kawasan. Yang pertama di Cikunde, kurang lebih kawasan industri sekitar 2.700 hektar. Itu namanya Surya Cipta, Metropolitan. Kemudian kemarin Metropolitan di kawasan Cibonggo, Sumber Barang. Itu sekitar 478 hektar. Itu kawasan. Sebelumnya Taipan dan Melon itu 100 hektar. Itu yang gede-gede, Saya nggak kebayang Pelabuhan Patimban akan menerima jutaan orang yang akan menjadi tenaga kerja di Pelabuhan Patimban. Kenapa? Karena Pelabuhan Patimban ini juga 2 kali lipat kapasitas dan volumenya dari Pelabuhan Tanjung Priok. Makanya ini saya berharap begitu tenaga kerja di beberapa kawasan
dan industri-industri lainnya beroperasional, maka disitulah kita seiring harus masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap seperti itu. Kenapa? Karena ini akan mendongkrak apa yang kita rencanakan bahwa tahun 2021 kita ingin meraih award penyelenggaraan ketenagakerjaan. Apa namanya? Paripurna. Award. Pak Aziz ini Pak Aziz jadi mantan Kadis Nagara, jadi sekarang jadi PRT. Terutama khusus untuk menerima demo. Sudah teruji sama beliau di Kurai. Sudah teruji. Nah ini juga menjadi acuan kita. Saya membaca ada beberapa kriteria yang menyangkut dengan kebijakan. Jadi itu ada poin 15 cukup tinggi dan ada poin 25 yang cukup tinggi yang biasa bersama panjang lebar dengan Pak Hari, dengan Pak Hasan Baban dan Pak Asisten satu yang menjaga selaku Dinas Kerjaan. Bulan Desember kita tingkatkan dan sekarang programnya sudah masuk ke bagian hukum. Sudah kendaraan ditingkatkan menjadi produk hukum terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Ini kalau Pak Asisten dengan teman-teman yang lain yang terkait dengan proses produk hukum dari surat kendaraan ditingkatkan menjadi peraturan Bupati Kabupaten Subang. Dan itu menjadi kriteria utama cantolan asisten. Ini seiring dengan itu saya yakin ini bisa dicapai. Karena ini masih lingkungan hidup, Satpol PP, kemudian PUPR pun itu di mana di jasa kebersihan, karena tenaga honorer guru. Nah ini sudah target kita ingin memasukkan BPJS Ketenagakerjaannya melalui teman-teman kita dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta, cabang Subang. Kemudian regulasi angka, ya, saya ngobrol barusan, BPJS Ketenagakerjaan ini mengeluarkan uang satu bulannya sekitar 6 miliar untuk jaminan-jaminan itu. Saya tanya, sementara kontribusinya berapa? Baru sekitar 2 miliar. Target kita kan 1 tahun 40 M ya. Sementara ini kita mengeluarkan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk mengeluarkan jaminan-jaminan itu 6 miliar per bulan. Jadi saya tanya pemasukannya berapa? Jadi belum seimbang antara 2 sampai 3 miliar. Belum seimbang, sementara pengeluarannya jaminan 6 miliar per bulan, pemasukannya dari 12.000, kemudian dan tambahan-tambahan mungkin setiap bulannya ada sekitar 2 sampai 3 miliar. Ini masih jomplang. Nah, maka ini memang harus menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan target 40 miliar per tahun dan diawali dengan tahun 2021 ini akan tercapai. Itu bisa tercapai ketika kita menambah keanggotaan, kepesertaan oleh saya ketenagakerjaannya di wilayah Kabupaten Subang. Itu bisa dicapai ya, komitmen kita semuanya, terutama barangkali yang memang harus sering berkomunikasi tentunya Pak Haji Muksin nih, Labidan yang harus gencar bagaimana merekrut kepesertaan dari non-PNS ini di wilayah buruh. Nah, wilayah buruh. Kita sikat saja, kita habisi saja semuanya bahwa seluruh tenaga kerja buruh yang ada di Kabupaten Subang wajib hukumnya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Subang. Begitu ya, Erik? Ini kan support kitanya luar biasa. Dan kita sayang agar semuanya tersampaikan. Nah ini sangat dipandang sangat penting bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini bukan BPJS yang lain ini, BPJS Ketenagakerjaan kalau dulu jam sostek namanya. Nah,
ini seiring dengan lajunya industri di Kabupaten Subang ini harus seiring langkah kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini memang fokusnya adalah kepada tenaga kerja non ASN. Ya, kaum buruh, teman-teman sukuan, honorer dan lain sebagainya. Ini perlu jaminan bagi ketenagakerjaan. Terus dalam penyaluran ini ketika ada tenaga kerja yang celaka atau apa, udah baik belum? Justru sudah berjalan, belum semuanya. Baru tadi disampaikan kurang lebih sekitar 12.000 tenaga kerja non ASN. Baik itu dari swasta maupun dari dinas instansi pemerintah yang non ASN yang sudah menjadi sesuai dengan perkembangan regulasi bahwa untuk cantolan regulasi kita baru mengeluarkan surat edaran Bupati. Nah, hasil rapat barusan direkomendasikan bahwa di bulan Desember dari surat edaran itu harus dipindahkan menjadi peraturan Bupati, sehingga cantolannya jelas. Kita programkan 2021 itu harus sudah on the way, baik regulasi maupun